Hari ini, dua orang utusan Mulyono datang ke bengkel sang ahli pupuk tingkat 8, bukan untuk menaiki pajak atau mengajak mancing, namun mereka berniat memperbaiki polisi engkau yang mengalami patah hati begitu mendalam. Setelah dilakukan pemeriksaan di ruangan ukir di bengkel, Montir mengatakan bahwa perbaikannya hanya membutuhkan biaya sebesar Rp2.000. Biaya yang sangat murah, mengingat penghasilan para pejabat di Konoha yang kini bisa mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Dikabarkan penghasilan mereka naik karena telah berhasil mensejahterakan rakyatnya, bahkan mereka sampai berjoget-ria di ruangan tempat kerja mereka untuk merayakannya. Lanjut, Kang Asep terlebih dahulu melakukan pengelasan sementara di bagian patahan ditambah 2 batang besi kecil untuk menahan posisinya, hingga Polsengko sementara bisa kembali menyerupai bentuk aslinya. Lalu Polsengko dibawa ke studio pupuk sang ahli yang lokasinya berada di belakang bengkel. Meskipun Polsengko ini sangat tebal, tetapi karena area las yang terbatas, sambungnya langsung dengan pengelasan tetap sangat rentan patah ulang. Inilah alasan sang montir harus membuat pols tersebut. Namun jika hanya menggunakan pin lurus, kemungkinan akan retak. Maka untuk menghindari risiko itu, lubang pada engkol harus diberi ulir kecil menggunakan tape, sehingga sambungan ulir dapat saling mengunci dan engkol bisa tersambung dengan lebih kuat. Setelah montir berpengalaman itu membuat ulir dengan sangat rapi, kedua sisi patahan sudah ditembus dengan lubang ulir. Namun karena batang penahan sementara tidak kuat menahan posisi engkol, montir membuat dudukan khusus untuk menjepit kedua ujung poros. Tujuannya untuk menjaga lebar serta sudut poros tetap akurat. Dengan menggunakan cetakan dari kertas, ia menyelenggarakan lubang itu secara presisi. Setelah montir mengetuk hingga 50 juta kali, cetakan karton itu bisa dipakai sebagai acuan untuk menandai besi bekas yang akan dipotong dengan gerinda. Dengan begitu sudut sambungan poros bisa kembali ke posisi aslinya, sekaligus memperbesar area las. Potongan besi itu menjadi kunci penyambungan dua bagian poros. Setelah dipotong, cetakan lubang kembali ditandai, lalu dititik dengan pahat baja agar mata bol tidak melenceng. Dengan bantuan bol meja, 4 lubang pun selesai dibuat dengan cepat. Karena bagian luar engkol tidak rata, besi tersebut harus dipanaskan, lalu ditempa dengan palu baja agar bisa melengkung sesuai bentuk poros. Setelah benar-benar pas, baru dipasang dan dikencangkan. Untuk memudahkan pengelasan pada area patah, batang baja penguat pun bisa dilepas. Berkat lap besi dudukan di bagian bawah, kedua ujung poros tetap tidak bergeser. Setelah batang baja dilepas, sisa bekas las titik harus dikeringkan rata, sekaligus memperlebar takan agar ada ruang cukup untuk pengelasan dengan elektroda. Setelah sisi luar takan dilas, karena besi dudukan menghalangi bagian dalam, maka dudukan dilepas agar elektroda bisa menjangkau bagian dalam. Hanya dengan menghabiskan 3 batang elektroda, poros engkol itu pun sudah kembali menyatu. Namun karena bekas las di permukaan bisa mengganggu petaran, maka montir harus menggerinda hingga rata dan halus, sejajar dengan tepi letakan. Setelah itu, bagian dalam juga dihaluskan lebih detail agar tidak mengganggu pemasangan batang piston. Setelah montir memastikan bahwa sumbu kutal tetap konsentris tanpa penyimpangan, baut pengunci pun dipasang dan dikencangkan penuh agar sambungan semakin kuat. Baut yang berlebih kemudian dipotong. Dengan begitu, poros engkol mesin besar ini akhirnya berhasil disambung kembali. Sungguh luar biasa.